Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Kita ketemu lagi ya di PA hari ini dengan tema bukti nyata penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, kadang untuk merasakan penyertaan Tuhan itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi dengan keadaan yang kita alami semua hari ini ya, COVID gitu. Ada banyak sekali masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi, dan itu membuat kita sulit untuk bisa melihat penyertaan Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang bertanya-tanya sendiri, apakah Tuhan itu memang ada? Apakah Tuhan itu memang peduli? Apakah Tuhan itu mau mengabulkan doa kita? Ada berbagai macam pertanyaan yang mungkin muncul di dalam kehidupan kita dan menggoyahkan iman kita karena berbagai macam tantangan. Saya tidak tahu masalah-masalah apa yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu, tapi yang jelas Alkitab mengatakan bahwa setiap manusia di dunia itu mengalami pencobaan. Walaupun bentuknya berbeda, tapi setiap dari kita punya masalah. Mungkin ada yang masalah ekonomi, mungkin ada yang masalah kesehatan, mungkin ada yang masalah relasi dengan teman kerja, teman eh, teman main, atau dengan keluarga sendiri, orang-orang terdekat sendiri. Saya tidak tahu bentuk masalahnya apa. Dan sering hal-hal yang menjadi pemikiran, yang menjadi fokus di dalam hidup kita, itu malah membuat beban rasanya menjadi berat, dan membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, kapan kau kabulkan doaku? Oke, sebelum kita masuk di dalam pengajaran, ya, saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa fakta yang ada di dalam Alkitab. Coba kita ingat-ingat Musa. Kita tahu betapa besarnya Musa, dan dia adalah sahabat Allah yang dikuburkan oleh Allah sendiri. Tetapi Musa punya sebuah kerinduan, yaitu untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi hal itu tidak terjadi. Apa yang dia inginkan tidak pernah terjadi. Musa tidak pernah masuk ke dalam tanah terjanji Kanaan. Yusuf, kita tahu betapa Tuhan mencintai Yusuf dengan luar biasa. Tapi dia harus mati sebagai budak di tanah Mesir, di tanah asing. Lea, kita tahu betapa Lea mencintai Yakub, Israel. Tapi Israel tidak pernah mencintai dia. Yakub tetap memilih Rachel sebagai yang paling dicintai. Seberapapun besar Lea berusaha, berdoa, ngalah, sabar, mencari cara agar bisa mendapat cintanya Yakub, ternyata dia tidak mendapatkan itu semua. Mungkin yang lebih dekat lagi, murid-murid. Kita tahu murid-murid itu yang paling dekat dengan Tuhan gitu. Tapi realitanya semua murid kecuali Yohanes mati sebagai martir dengan cara yang dalam tanda kutip ngenes banget. Gitu. Jadi sepertinya ada begitu banyak kesesakan, masalah yang tidak dilepaskan oleh Tuhan dan diizinkan terjadi di dalam kehidupan orang-orang beriman itu tadi. Daud, kita tahu betapa Tuhan mencintai Daud sampai dia rela disebut sebagai anak Daud. Tetapi Daud itu, walaupun dia raja, seumur hidupnya dia berperang. Seumur hidupnya dia harus berkonflik dengan keluarganya. Bahkan dia dikudeta oleh anaknya sendiri. Bayangin, sebagai orang tua itu rasanya kayak gimana tuh? Dikudeta oleh anaknya sendiri. Dan Alkitab juga membuka fakta-fakta yang dianggap aib. Bahwa ada aib-aib di dunia ini yang Tuhan juga ampuni, yang Tuhan juga terima. Seperti Daud, dia bisa dibilang sebagai pembunuh tingkat 1 hari ini. Pembunuh yang direncanakan gitu. Tapi Tuhan terima dia. Maria, ibunya Yesus. Kira-kira dia berdoa nggak biar anaknya nggak mati disalib? Tapi Tuhan nggak kasih loh. Dia bahkan izinkan Maria melihat dengan matanya sendiri bagaimana anaknya digantung kayu salib. Minus banget kan? Bahkan Yesus pun, Yesus sendiri, dia pernah berdoa, Tuhan, kalau kau mau, biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Tuhan juga kepengen masalahnya diangkat. Yesus juga kepengen masalahnya diangkat. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, sering di dalam kehidupan, kita juga
berdoa agar masalah-masalah kita diangkat. Bahkan kalau mungkin masalah keluarga atau kita mengharapkan seseorang untuk bertobat, untuk mengenal Tuhan Yesus, kita berdoa untuk sebuah pertobatan gitu. Tapi itu semua ada yang tidak terjadi. Puluhan tahun, belasan tahun kita berdoa dan sepertinya itu nggak ada progres sama sekali. Nah, kadang-kadang Tuhan memang izinkan hal-hal yang kita inginkan terjadi, hal-hal yang kita harapkan ternyata tidak terjadi. Ada berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita, apapun itu. Masalah ekonomi lah, pekerjaan lah, sakit penyakit lah, bahkan diri sendiri. Dan kita merasa kok nggak kelar-kelar. Dan kita tanyakan, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Kau bilang Engkau menyertai aku di dalam hidupku, tapi kok kayaknya nggak ada. Kenapa kok izinkan ini terjadi begitu lama? Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita justru lewat berbagai macam pergumulan yang harus kita hadapi sehari-hari ini tadi. Nah, tadi kalau kita lihat, bahkan orang-orang kudus pun sepertinya tidak mendapat apa-apa, tapi mereka bisa menjalani kehidupannya dengan santai-santai aja, berjuang dalam masalahnya, dan bisa menghadapi itu tadi dengan santai-santai aja, maka kita harus punya iman seperti itu, sehingga kita bisa menghadapi apapun yang Tuhan izinkan kita jalani dengan santai-santai aja tuh juga, karena kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, aku akan share sebentar ya. Oke, bukti nyata penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada beberapa poin yang kita bisa lihat ya, bahwa ternyata Tuhan itu ada di dalam setiap musim hidup kita. Tapi sebelumnya, aku kepengen kita buka ayat. Ayat yang kita baca hari ini cukup banyak, jadi mungkin bergantian aja. Silahkan siapa yang mau membacakan duluan, tidak apa-apa, langsung di-unmute aja, kita bacakan secara bergiliran aja. Yang pertama coba kita buka di Mazmur 13. Siapa yang sudah dapat boleh langsung unmute dan membacakan Mazmur 13. Yuk, siapa yang udah dapat? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Sampai habis, Pak. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Oke, terima kasih. Ini Mazmur termasuk ayat favoritku, Mazmur 13 ini. Lihat, ini ditulis oleh Daud ya, dalam keadaan dia lagi stres. Tapi judulnya adalah doa kepercayaan. Coba Bapak dan Ibu hitung berapa kali dia nulis, berapa lama lagi Tuhan. Itu kan pertanyaannya orang stres kan? Orang capek sama keadaan karena masalah yang begitu besar, masalah yang bertubi-tubi. Maka dia mempertanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi Tuhan kau harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Berapa lama lagi Tuhan? 4 kali loh. Daud ini ngomong berapa lama lagi Tuhan? Sampai terakhir dia ngomong, apa tuh? Supaya jangan aku tertidur dan mati. Bapak dan Ibu, orang kalau punya masalah banyak dan itu berat untuk dia, kepengennya itu kan mati. Kepengennya tuh udah nggak bangun, nggak usah melihat masalah itu lagi di depan mata. Udah kayaknya pengen nggak mau tahu aja deh, hilang dari dunia ini. Dan rupanya itu pun juga dialami oleh Daud.
Bayangkan Daud, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang disebut sebagai apa? Leluhurnya Tuhan Yesus sendiri, ternyata pernah mengalami masalah yang besar di dalam hidupnya, sampai stres, sampai kepengen mati. Tapi yang harus kita pegang di sini adalah ayat terakhir, di mana dia katakan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, dan aku menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik padaku. Lihat, dalam keadaan stres, ternyata setelah dia ungkapkan semua unek-uneknya, dia mengakhiri perkataannya dengan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwa Tuhan baik. Walaupun masalahnya banyak, walaupun bebannya luar biasa sampai dia pengen mati, tetap dia katakan Tuhan baik. Nah, kualitas seperti ini yang harus Anda dan saya miliki, sehingga kita bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita, walaupun masalah itu berat. Nah, Bapak dan Ibu, setiap kita punya masalah, apapun bentuknya itu. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa belajar untuk merespon keadaan dengan makin baik, bagaimana kita bisa belajar agar aku dulu yang berubah, sudut pandangku dulu yang berubah, sehingga masalah yang aku hadapi bisa menjadi sebuah batu loncatan iman untuk membuat aku makin dapat melihat penyertaan Tuhan. Jangan sampai masalah yang ada membuat aku makin tenggelam. Jadi, di dalam hal ini, fokusnya adalah aku. Bagaimana aku dapat berubah, bagaimana aku dapat berelasi makin dalam dengan Tuhan, bagaimana aku makin dapat melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap musim hidupku. Fokusnya adalah aku. Jadi, jangan kita menjadi sama dengan orang dunia. Orang dunia itu cenderungnya menghakimi, ya kan? Kalau lihat orang lain punya masalah, wah jangan-jangan dia kualat tuh, makanya nggak dapat kerja. Jangan-jangan kalau anaknya sakit, oh jangan-jangan tuh anak dijadiin tumbal, makanya dia kaya tuh, anaknya sekarang sakit kan, keluarganya berantakan gitu. Jangan-jangan dia pasti judes tuh, pasti dia selingkuh tuh, pasti dia doanya pura-pura tuh, makanya doanya nggak dikabulkan Tuhan. Nah, seringkali orang dunia menghakimi, melihat orang lain ada masalah, dan kita yang berprasangka, kita berasumsi, Bapak dan Ibu, kita bukan orang dunia. Maka kita jangan bersikap seperti itu. Jangan pernah kita menghakimi orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sisi orang lain. Kita tidak pernah tahu perjuangan dia, latar belakangnya, keadaannya yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah kita menghakimi orang lain. Apalagi penghakiman itu adalah milik Tuhan. Ibrani 10 ayat 30. Kalau kita menghakimi orang lain, itu sebenarnya kita sedang mencuri haknya Tuhan. Tetapi di sini fokus kita adalah diri sendiri. Agar apapun yang terjadi di dalam hidup kita bisa belajar untuk makin melihat penyertaan Tuhan yang ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa lakukan itu, pada akhirnya kita akan punya kualitas iman seperti Daud. Walaupun capek, kita mengeluarkan unek-unek sama Tuhan, tapi di akhir unek-unek kita masih menguatkan iman dan bisa bilang, Tuhan baik. Bapak dan Ibu, sedikit tambahan aja. Ngeluarin unek-unek itu berbeda dengan bersungut-sungut ya. Kalau bersungut-sungut itu tidak akan pernah menguatkan iman. Orang yang bersungut-sungut itu tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Orang yang bersungut-sungut itu ngomongnya diulang lagi, aduh aku capek, aku berat, aduh aku nggak ada kerjaan, aduh aku kayak gini keadaan lagi susah. Dan itu diulang terus tanpa pernah bisa melihat dari sisi kebaikan Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Daud, ini bukan bersungut-sungut. Ini curhat. Beda ya, kalau dibedakan antara curhat sama bersungut-sungut. Curhat itu sangat-sangat boleh dan sangat-sangat diperlukan. Dan pada akhirnya curhat itu harus membawa kita untuk bisa memuji Tuhan. Seperti yang kita baca tadi di Mazmur 13. Oke, berikutnya. Ini kok hilang. Ada beberapa poin ya, di mana kita bisa belajar untuk melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada tuntunan.
Nah, kita tahu Bapak dan Ibu, hari ini kan sebagian besar dari kita, mungkin semua bahkan, itu udah pakai Google Map untuk mencari arah kan. Dari poin ini ke poin ke depan, kita buka Google Map. Dan Google Map itu akan menunjukkan, oh harus berapa kilo jalan ke depan, kapan belok kiri, kapan belok kanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita misalnya tidak nurut sama Google Map itu tadi, maka Google Map akan kembali mengarahkan kita ke jalan yang benar, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang memang kita mau capai. Itu. Tuhan itu kayak begitu. Dia akan mengarahkan setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang harusnya kita tuju, yaitu surga. Gitu. Hanya bedanya Tuhan dengan Google Map. Kalau Google Map, dia akan bilang, langkah pertama ini, langkah kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan seterusnya sampai berapa puluh langkah sampai ke titik yang terakhir. Itu dia akan ngomong. Tapi Tuhan enggak. Tuhan cuma nunjukin satu langkah dulu. Satu langkah berikutnya. Udah dilakukan, baru dia tunjukin langkah berikutnya lagi. Udah dilakukan, baru dia tunjukin langkah berikutnya lagi. Itu. Tapi kalau kita misalnya salah melangkah, Tuhan akan tetap arahkan kita sehingga kita kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi ada selalu tuntunan dari Tuhan untuk kita. Bacaannya, buktinya itu ada di Keluaran 13 ayat 17 sampai 21. Ada yang mau bantu untuk bacakan? Di sini udah ada aku Oke, ada yang mau bantu untuk bacakan? Silakan langsung di-unmute. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila ia menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Terima kasih, Ibu. Oke, ini cerita pada waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan. Ternyata pada waktu mereka masuk ke padang gurun, Tuhan itu menuntun mereka nggak lewat jalan yang singkat. Jalan dari Mesir ke Kanaan itu paling dengan rombongan besar ya, dengan rombongan besar 2 juta orang kira-kira. Kalau dijalanin dengan santai itu kira-kira 14 hari. Ingat, hari itu semuanya jalan kaki. Nggak kayak hari ini. Hari ini paling cuma beberapa jam aja juga udah nyampe gitu. Tapi hari itu jalan kaki rombongan 2 juta orang kira-kira 14 hari udah nyampe. Tapi ternyata Tuhan nggak antar mereka langsung ke titik Kanaan itu. Tuhan malah izinkan mereka itu untuk sedikit berputar. Kenapa? Karena kalau mereka lewat jalan yang tercepat, nah nanti akan ketemu dengan orang-orang Filistin, orang-orang yang kuat, gagah perkasa, dan biasa untuk perang. Sedangkan bangsa Israel ini sudah ratusan tahun menjadi budak di Mesir. Dan mereka tidak pernah berperang sama sekali ratusan tahun itu tadi. Jadi kalau ketemu dengan orang Filistin, nggak akan bisa perang, akan habis deh. Dan Tuhan nggak mau ini terjadi. Maka Tuhan izinkan bangsa Israel ini untuk sedikit muter
untuk menghindari orang Filistin ini tadi. Memang pada waktu muter, mereka juga menghadapi bangsa-bangsa kecil dan mereka juga menghadapi perang-perang kecil. Tapi armada mereka yang dihadapi ini nggak sekuat bangsa Filistin. Jadi ini bukti kalau jalan yang tercepat itu belum tentu paling tepat. Tapi Tuhan pasti menuntun kita lewat jalan yang benar. Sama seperti tadi Google Map. Kadang-kadang kita dibawa muter. Kenapa? Karena di situ ada macet. Karena di situ ada jalan ditutup. Karena di situ ada kecelakaan dan sebagainya. Kita sengaja dibawa muter. Maka Tuhan pun juga memberikan kepada kita bukan jalan yang cepat, tapi jalan yang benar. Ingat nggak? Mazmur 23 ayat 3. Tuhan menuntun ke jalan yang benar. Nah, ini tuntunan Tuhan. Bagian kita adalah taat. Saat Tuhan bilang kita harus melangkah ke sini, kita taat. Saat Tuhan bilang kita harus melangkah ke sini, kita taat juga. Dan ada kebaikan Tuhan juga saat Dia menuntun bangsa ini walaupun berputar, yaitu Tuhan menyediakan ada tiang awan pada waktu siang, sehingga pada waktu berjalan di padang gurun mereka nggak kepanasan. Ada tiang api pada waktu malam, sehingga pada malam hari di padang gurun mereka juga nggak terlalu gelap gitu. Jadi tuntunan Tuhan ini membawa kita pada satu kebaikan demi kebaikan yang lain. Karena Tuhan menyediakan pada saat Dia menuntun itu tadi. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba refleksikan hal ini di dalam kehidupan kita. Bahwa ada juga tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada tiang awan, tiang api, ada mana, ada burung puyuh yang disediakan Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita juga tidak diajak untuk melewati jalan tercepat. Tapi yang pasti Tuhan akan menuntun kita untuk berjalan di jalan yang benar. Sharing sedikit ya. Paling gampang kan cerita diri sendiri, sharing kehidupan sendiri, pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu. Ini cerita kira-kira 20 tahun yang lalu kali ya. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Di mana keluarga aku mengalami sebuah kejatuhan ekonomi. Bukan karena bisnis, tapi karena pelayanan sebetulnya. Karena pelayanan mengalami sebuah kejatuhan ekonomi karena waktu itu cerita sedikit aja, papa aku punya kewajiban terpilih untuk menjadi ketua pembangunan gereja dan ternyata dananya itu tadi dipakai oleh orang lain dan hilang gitu. Tapi karena papa itu merasa bertanggung jawab sebagai ketua pembangunan gereja, maka dia terbeban untuk mengembalikan uang itu. Nah, Bapak dan Ibu, aku kan dari Malang ya. Semua orang tahu sebetulnya siapa yang ceritanya seperti apa. Uang itu hilangnya kemana? Malang itu kota kecil, jadi orang juga tahu. Nah, kalau bangun rumah itu duitnya mungkin cuma segini, tapi kalau bangun gereja itu kan duitnya segini gitu. Jadi ya banyak banget gitu. Tapi papa terbeban untuk mengembalikan dana yang hilang itu tadi. Akibatnya apa? Semua keuangan kami habis. Apa yang kami punya itu habis semua untuk gantiin dana pembangunan gereja itu tadi. Nah, itu pun masih kurang-kurang gitu. Tapi ada tuntunan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan. Dalam bentuk macam-macam. Contohnya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tahu-tahu ada si A, Bapak A datang. Dia bilang sama Bapak, oke kamu pakai dana ini aja. Kamu boleh pakai ini, terserah sampai kapan, balikinnya juga bebas, nggak usah dibungain, nggak usah apa, gitu. Mau dibalikin kapan juga bebas. Dan itu terjadi berkali-kali. Gitu. Jadi ada tuntunan Tuhan setiap kali. Gitu. Kadang ada godaan juga, di mana orang datang dan bilang, oh kamu kan ini udah ditipu orang, ini aku punya kenalan lawyer, ini aku punya kenalan preman, kita tuntut balik orang itu yang sudah merugikan semua. Tapi tuntunan Tuhan bilang untuk mengampuni. Ya udah, kita satu keluarga belajar untuk mengampuni. Lepaskan itu semua. Jadi ya nggak ada yang namanya cerita tuntutan secara
pengadilan, nggak ada gitu. Bahkan aku ingat sekali, Papa kebetulan waktu itu dapat rezeki, dan dia dituntun untuk Tuhan, oleh Tuhan, bilang bahwa apa yang dia dapat hari itu harus dijadikan sebagai persembahan. Bukan untuk dipakai pribadi, tapi harus diberikan sebagai persembahan. Bayangkan, keluarga lagi nggak ada duit, Papa waktu itu baru pensiun, lagi nggak ada duit, ternyata rezeki yang dia terima harus diberikan menjadi persembahan. Ya udah, ya itu yang dilakukan gitu. Jadi kita belajar untuk peka, dan di situ kita melihat bahwa ada tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Nggak langsung sampai akhir, enggak. Satu langkah, tapi Tuhan menuntun. Dan di dalam penuntunan Tuhan itu tadi, ada yang namanya tiang awan, ada yang namanya tiang api, ada yang namanya mana, ada yang berbagai macam kebaikan-kebaikan Tuhan dia berikan saat dia menuntun jalan hidup kita. Nah, di sini kita belajar untuk hidup di dalam tuntunan Tuhan, karena itu ada dan nyata. Bagian kita adalah terus dongkrak agar hati ini makin terbuka, makin terbuka, makin terbuka, sehingga kita bisa melihat, merasakan, menikmati tuntunan Tuhan itu, dan itu menjadi sebuah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Nah, berikutnya, yang kedua, setelah ada tuntunan Tuhan, ada pembelaan. Bapak dan Ibu, kita tahu ya, kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu tuh kan sebuah peperangan. Apalagi kita hidup di dunia yang dikuasain oleh iblis. Sedangkan kita anak-anak Tuhan, kita bukan warga negara dunia. Kita adalah warga negara surga yang sedang ngekos di dunia. Mungkin istilah kerennya kita adalah warga negara surga yang dikirim menjadi duta-duta Allah di dunia ini. Sedangkan dunia ini dikuasai oleh iblis. Maka kita pasti mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, karena penguasa dunia tidak suka dengan kita. Dan penguasa dunia ini kepengen untuk menghancurkan kita. Nah, musuh kita itu sebenarnya ada dua macam. Ya, ada faktor eksternal, ada faktor internal juga. Dan semuanya itu tadi didorong oleh iblis. Semuanya itu tadi iblis yang mengadakan, tapi ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Contohnya, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir tadi. Ya, setelah mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, mereka diperhadapkan di ujung, di mana satu sisi adalah laut Teberau, di satu sisi lagi adalah padang gurun. Sedangkan di belakang ada pasukan Mesir yang lagi mengejar. Mati kutu kan kayaknya. Nggak tahu mau kemana. Sebelah sana padang gurun, di belakang ada pasukan kejar, di sebelah sini ada laut. Udah nggak tahu lagi mereka kemana. Lalu bangsa Mesir ini tadi bersungut-sungut. Udah kejepit, mati kutu, mereka komplainlah sama Tuhan. Dan bilang, apa di Mesir nggak ada kuburan? Sehingga kita harus mati. Musa harus bawa kita keluar dari Mesir, akhirnya mati di padang gurun gitu. Mereka udah kesel, mereka udah mati kutu, nggak tahu gimana. Akhirnya mereka komplain sama Tuhan lewat Musa. Emang di Mesir nggak ada kuburan? Sampai kita harus kayak begini, dibuat bawa mati nanti di padang gurun gitu. Tapi lihat bagaimana Tuhan membela umatnya. Coba ini dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, ada satu orang yang mau bantu bacakan? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Ya, terima kasih Ibu. Ayat ini berlaku untuk orang yang memang berjuang untuk menjadi pelaku firman, melakukan bagiannya di dalam menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Dan ayat yang aku garis bawain merah itu bisa dijadikan sebagai ayat hafalan untuk kita semua. Ingat, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam aja.
Istilahnya, bila kita berpegang pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kitanya diam aja. Tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan kekuatan pribadi, kita usaha dengan kemampuan kita sendiri, kita yang perang, maka Tuhan yang akan diam saja. Nah, kita pilih di sini, kita mau Tuhan yang berperang atau kita mau kita yang perang sendiri dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita tahu kita mau Tuhan yang berperang, maka bagian kita adalah menjadi pelaku firman. Saat kita diam secara dunia, bukan secara rohani, kita diam secara dunia, Tuhan yang berperang untuk kita. Kitanya diam aja. Ini diteguhkan lagi di Roma 8:33-34. Ada yang mau membaca? Ya. Yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Terima kasih Ibu. Lihat bagaimana Allah sendiri menjadi pembela bagi kita. Allah yang berperang, kita diam aja. Allah sendiri juga yang menjadi pembela kita. Nah, kembali ke cerita tadi. Tadi aku udah bilang bahwa musuh kita itu ada dua macam. Tapi semuanya itu diatur oleh iblis, didorong oleh iblis. Tapi ada musuh internal, ada musuh eksternal. Di dalam cerita keluarnya bangsa Israel, musuh eksternalnya itu siapa? Jurang, laut, padang gurun, bangsa Mesir yang ada di belakang, itu semua adalah faktor eksternal. Tapi ada juga faktor internal yang bisa membuat mereka itu tadi menjauh dari Tuhan, yaitu bersungut-sungutnya. Bersungut-sungut, kita tahu Tuhan nggak suka kita bersungut-sungut, ya. Dan itu yang sering dilakukan oleh bangsa Israel, dan itu menjadi faktor internal yang sebenarnya membuat mereka jatuh. Dan sifat bersungut-sungut itu tadi yang harusnya makin hari makin dikikis di dalam kehidupan orang Israel. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Saat Musa yang waktu itu jadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan, Musa bicara dengan Tuhan dan Tuhan ajarin kan untuk angkat tongkatnya dan membelah laut Tebrau. Lihat bagaimana Tuhan membukakan jalan. Ada pembelaan sehingga bangsa ini bisa keluar dari Mesir, berjalan di atas tanah yang kering, menyeberangi laut gitu. Jadi mereka bisa bebas dari kejaran bangsa Mesir itu tadi. Tuhan tidak pernah terlambat. Ingat tadi Keluaran 14 ayat 14. Aku akan berperang dan kamu akan diam aja. Tuhan yang akan berperang dan kita akan diam aja. Maka bangsa Mesir tidak bisa lagi mendekati bangsa Israel. Karena Tuhan sendiri yang menolong mereka untuk keluar dari kesulitan ini. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kita refleksikan sekali lagi ke dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita juga ada kendala eksternal, juga ada kendala internal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan atau tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Dan kendala-kendala ini harus dieliminasikan. Gitu. Nah, misalnya kendala eksternal, bisa jadi kayak hari ini COVID, kita nggak bisa ngatur apa-apa. Nilai uang berubah, atau kerjaan kayak gimana, kita punya partner bisnis kayak gimana, soal sakit penyakit kayak gimana, itu hal-hal yang kita tidak bisa atur. Ada banyak hal yang kita tidak bisa atur di luar kita. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu ngatur diri sendiri. Maka hal internal yang bisa menjadi penghambat kita untuk melihat penyertaan Tuhan, ini yang harus dieliminasi. Kalau kita berjuang mengeliminasi faktor internal yang menjadi penghalang kita untuk melihat Tuhan, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan berperang dan kita diam aja. Masalahnya manusia ini ya, daging, itu kan kepengennya tuh melawan dia.
pengennya berontak. Misalnya aja kalau kita ditipu orang, kepengennya kan kita ngelawan, kepengennya kita mengambil balik hak-hak kita, pengennya kita balas, pengennya kita berontak, pengennya kita blackmail, pengennya kita melakukan sesuatu yang lebih parah biar dia kapok kayak gitu. Itu hasrat kedagingan kita. Faktor internal yang membuat kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Dan itu yang harus dieliminasi. Bapak dan Ibu, pada waktu bangsa Israel ditolong Tuhan keluar dari Laut Teberau, itu pertama kali mereka bersungut-sungut. Dan ternyata harusnya mereka belajar nih ya, Tuhan udah tolong, harusnya mereka belajar untuk mingkem, nggak lagi bersungut-sungut. Tapi ternyata sepanjang perjalanan di padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut. Dan pada akhirnya bersungut-sungut ini yang membuat mereka binasa. Bapak dan Ibu, Tuhan tolong kita. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong kita, menyertai kita, dan membela kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu mengeliminasi segala macam faktor internal yang membuat kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup ini tadi. Kembali ke ceritaku. Ya, tadi aku sudah cerita bahwa keluargaku sempat habis-habisan. Singkat kata, pada waktu itu kami tinggal di sebuah rumah, dan rumah itu harus dijual. Karena ya dananya harus nantiin kan gitu. Pada waktu rumah ini dijual, maka dapat uang, lalu dapat lagi rumah kecil gitu untuk tempat kita tinggal, lalu dapat tanah. Lucunya, tanah ini ada di daerah yang terpencil di Kota Malang, lalu posisinya itu miring, di mana kiri sama kanan itu tingginya nggak sama gitu, bukan miring ke belakang apa miring ke depan, tapi kiri sama kanan itu tingginya nggak sama gitu. Jadi posisinya nggak bagus. Tusuk sate pula gitu. Nah, kita udah tahu ya kalau orang dunia ngomongnya tusuk sate itu kan kayak apa? Tanahnya miring, udah gitu di belakang ada pabrik. Jadi ramenya luar biasa. Tapi kan bagaimanapun juga kita harus bisa jual tanah ini karena butuh duitnya untuk ngegantiin pembangunan gereja itu tadi kan. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kita doalah, kita cari cara lah agar tanah ini bisa jual lah, cari kemakelar, titipin sini, titipin situ agar tanah ini cepat laku. Nah, singkat kata ini tanah ternyata berbulan-bulan enggak laku. Sampai satu hari Papa ingat, oh iya ini dulu ada satu orang nih yang mau nawar gitu, tapi kenapa kok sampai sekarang enggak ada kabar? Dan diteleponlah si orang itu. Ternyata orang itu nunggu tukang guamnya, tukang ramal gitu. Tukang ramalnya dari Jakarta. Bapak dan Ibu, buat kita orang Malang, kalau ada orang Jakarta datang, itu kayaknya kerennya luar biasa gitu. Tapi ternyata ini adalah tukang ramal gitu, dan orang ini respect banget sama tukang guamnya ini tadi, makanya sampai ditunggu berbulan-bulan. Tapi karena dia calon pembeli ngomong gitu, ya udahlah mau apa lagi, nggak bisa maksa juga kan. Nah, setelah tukang ramal ini datang, tahu nggak dia ngomong apa? Dia bilang, tanah ini bagus banget, cepetan beli. Tukang guamnya ngomong kayak gitu. Padahal posisi tusuk sate, belakang ada pabrik yang cukup ribut, dan di depan itu tanahnya miring, kiri sama kanan nggak beda gitu. Tapi ternyata tukang ramal itu bilang gitu. Aku cuma bisa bilang satu hal, itulah pembelaan Tuhan. Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita. Tuhan yang paling tahu bagaimana kita berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, walaupun keadaan tidak gampang. Tuhan yang paling tahu bagaimana kita tidak mau merebut hak-hak kita. Tuhan yang paling tahu bagaimana kita belajar untuk mengampuni, belajar untuk tidak menjadi luka, belajar untuk melepaskan segala macam kejadian yang lama, belajar untuk tetap menjaga relasi dengan baik, belajar untuk tetap hidup di dalam ketaatan tuntunan Tuhan. Maka apa yang Tuhan janjikan, dia lakukan. Dia bela. Tuhan berperang dan kita diam saja. Bapak dan Ibu, ini adalah pengalaman iman untuk keluarga saya. Tapi aku percaya, Tuhan kami, Tuhanku, sama juga dengan Tuhannya Bapak dan Ibu. Maka kalau Tuhan tolong kita, dia juga akan tolong Bapak dan Ibu semua. Apapun yang hari ini Bapak Ibu alami, dia pasti bela. Tapi ingat, bagian kita adalah belajar untuk terus membuka hati, sehingga kita bisa melihat tuntunan Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Ini yang kedua, ada pembelaannya. Berikutnya,
Yang ketiga, setelah ada pembelaan, ada pemulihan. Kita tahu ya, sering di dalam masalah kita juga bisa loh mengalami luka, mengalami kecewa, mengalami marah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Tuhan itu memberikan kepulihan. Dan kepulihan itu dari siapa? Dari Dia. Berarti apa? Dia ada. Dia ada untuk menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Itu bukti nyata kalau Tuhan tolong kita. Karena Dia tolong kita untuk pulih dari segala macam keadaan. Mungkin pulih dari keadaan secara kasat mata, tapi Dia juga memulihkan keadaan inner kita yang sering sakit oleh keadaan. Bacanya dari Keluaran 15 ayat 27 sampai 23 sampai 27. Mungkin ada yang mau bantu untuk bacakan? Silakan di-unmute. Udah ada di situ? Siapa yang mau bantu? Mereka marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Demikianlah Tuhan. Terima kasih Ibu. Oke Bapak dan Ibu, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu nggak selalu mulus ya. Walaupun mereka dituntun oleh Tuhan satu langkah demi satu langkah. Walaupun mereka diberi fasilitas-fasilitas juga oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi ternyata perjalanan mereka itu nggak selalu mulus. Tapi yang jelas selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan, dan Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bahkan Tuhan pun juga memulihkan keadaan mereka. Pemulihan itu bicara tentang pemulihan jasmani dan juga pemulihan secara rohani. Nah, gini, saat itu namanya jalan di padang gurun ya. Jadi mereka kehabisan air. Zaman itu kan nggak semua tempat ada sumur, nggak ada keran ya, adanya sumur. Nggak semua tempat ada air. Apalagi mereka jalan dengan jumlah yang besar, kira-kira 2 juta orang gitu. Jadi untuk air itu adalah sesuatu yang krusial banget. Dan sampai mereka di satu titik, mereka kehabisan air. Setelah jalan lagi, mereka nemu air yang namanya Mara itu tadi. Tapi air itu rasanya pahit. Lalu mereka ngocek lagi, bersungut-sungut lagi, komplain lagi gitu. Nah, karena Musa itu menjadi pengantara antara bangsa Israel dengan Tuhan, maka Musa lah yang ngomong sama Tuhan gitu. Karena bangsa Israel bersungut-sungut melulu gitu. Jadi Musa yang menjadi penengah. Dia ngomong sama Tuhan, lalu Tuhan ajarin. Ya, ada penyertaan Tuhan kan, ada tuntunan Tuhan. Masukin sepotong kayu. Tuhan kan nggak ngomong dari dulu ngajarinnya. Nanti kalau kamu nggak ada air, kalau airnya rasanya pahit, ntar ceburin kayu ya biar rasanya enak. Kan enggak. Tuhan nggak ngomong ini dari dulu. Tuhan izinkan kita berhadapan dengan keadaan dulu. Kita nanya sama Tuhan gimana, dan Tuhan tunjukkan ini loh caranya, ceburin air, ceburin kayu. Setelah Musa masukkan sepotong kayu, lalu air itu menjadi
manis. Lihat bagaimana saat kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, lama-lama ada pemulihan. Air yang dibutuhkan disediakan. Air yang rasanya tidak enak lalu dijadikan manis. Ada pemulihan. Tapi setelah ada pemulihan, Tuhan juga memberikan ketetapan-ketetapannya. Itu yang aku tulis merah. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu pada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir. Ya, ini yang disebut dengan hukum jika dan maka. Aku lupa di PA yang mana, tapi kita sudah pernah bahas ini, hukum jika dan maka ini, di salah satu PA. Nanti Bapak dan Ibu silahkan dengar di YouTube-nya PA Bunda Teresa, kita pernah bahas tentang ini satu sesi, bahwa ada bagian yang harus kita lakukan. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Jangan kita jadi manusia cuma nagih-nagih janjinya Tuhan, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Nggak bisa seperti itu. Ada bagian yang harus kita lakukan. Maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Kita nggak bisa cuma sekedar klaim aja, tapi kita nggak melakukan bagian kita. Ini salah satunya. Bagian kita adalah sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapannya. Bukan apa yang benar menurut saya, tapi apa yang benar di mata Tuhan. Memasang telinga pada perintahnya, mengikuti segala ketetapannya. Maka Tuhan akan jaga kita. Ada pemulihan. Dan setelah kita berjuang itu, lihat bagaimana Tuhan tuntun lagi untuk sampai ke tanah Elim. Dan apa yang ada di tanah Elim? Wah, luar biasa. 12 mata air, 70 pohon kurma, kemakmuran. Tuhan biarkan, Tuhan berikan berkatnya juga, Tuhan berikan kelimpahannya juga. Ada pemulihan. Ada pemulihan secara jasmani dan rohani. Bapak dan Ibu, refleksinya untuk diri kita sendiri. Perjalanan hidup kita juga nggak selalu mulus. Kita juga mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang susah, yang sukar, yang bikin kita terluka, bikin kita tertekan, terintimidasi, terpojokkan, yang sepertinya hidup tidak adil terhadap kita, membuat kita sakit, membuat kita pahit, membuat kita harus ngalah, membuat kita harus diam dan menerima keadaan yang sepertinya merugikan kita gitu. Tapi lihat, saat kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan, Tuhan itu memberikan kepulihan. Dan setelah ada kepulihan, Tuhan memberikan kita kepulihan secara jasmani di dalam kelimpahannya. Tapi Tuhan memang izinkan hal-hal yang tidak enak, yang kita tidak inginkan untuk terjadi. Tujuannya biar apa? Biar kita berpegang sama Dia. Dan kita bisa hidup di dalam ketaatan untuk kembali mengalami kasih-Nya dan kesetiaannya, kesetiaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Aku coba bayangkan ya, mungkin kalau kita hidup itu nyaman, enak, semua doa dikabulkan, apa yang kita kepengen kita dapat, mungkin kita tidak akan berpegang sama Tuhan. Mungkin kita tidak akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau ingat Bapak dan Ibu, kita semua baru kelar BKSN kan ya, yang keempat, Jemaat Laodikia. Itu bagaimana ceritanya Jemaat Laodikia itu dikecam karena mereka suam-suam kuku. Bukan karena mereka tidak berdoa, bukan karena mereka tidak beribadah atau tidak donasi, enggak. Mereka suam-suam kuku karena hatinya tidak sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Kenapa mereka tidak sungguh-sungguh? Lihat, ada kata sungguh-sungguh di situ. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa Jemaat Laodikia dikecam, ditegur sama Tuhan sendiri? Karena mereka hidup di dalam kenyamanan. Jadi mereka ya namanya nyaman ya. Mau apa dapat, bajunya bagus, rumahnya bagus, mau beli apa dapat, nggak ada masalah gitu di dalam kehidupan. Nah, kenyamanan ini yang membuat mereka tidak bisa melihat penyertaan Tuhan dan hidup seenaknya. Bukannya nggak ibadah, cuman ibadahnya itu tidak sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Belum tentu kenyamanan yang hari ini kita nikmati itu bisa membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Tapi memang Tuhan izinkan
Ada sedikit banyak kerikil di sini di sana, ya. Tuhan tidak bawa kita langsung ketemu dengan orang Filistin, tapi Tuhan memang izinkan ada masalah di kiri, ada masalah di kanan gitu, dengan tujuan apa? Biar kita belajar untuk sungguh-sungguh mendengarkan Dia dan hidup di dalam ketetapannya. Dan saat kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan bawa kita pada pemulihan-pemulihan. Baik secara jasmani, baik secara rohani juga. Sesuatu yang sepertinya kita tidak bisa lakukan. Kita pikir tidak mungkin itu terjadi. Ternyata itu bisa dialami juga. Lihat bagaimana bangsa Israel dari kekeringan lalu dapat air tapi pahit, lalu air itu dibikin manis, lalu ada air lagi lebih banyak dengan kurma sampai kelimpahan. Hal ini juga bisa Anda dan saya alami. Coba kita refleksikan juga di dalam kehidupan kita pribadi. Kita harus berani flashback dengan setiap pengalaman pribadi yang kita alami dengan Tuhan. Menyambung cerita aku tadi ya. Kalau aku dengan keluarga, kupikir untuk kami mengalami sebuah kepulihan ekonomi, itu kayaknya nggak mungkin. Orang waktu itu tuh minusnya itu luar biasa. Sampai benar-benar nggak punya apa-apa. Gitu. Tapi, ya ada pertolongan di sana-sini. Dan kalau bukan orang yang dekat, nggak tahu loh kalau kita itu punya masalah. Karena ya kayaknya hidup normal, tetap bisa bayar listrik, tetap bisa makan gitu. Bahkan bisa jalan-jalan. Itu dari mana semua? Dari tahu-tahu ada orang datang, kasih makan. Tahu-tahu ada orang datang, ayo kita pergi yuk jalan-jalan. Jadi kalau orang bukannya dekat, nggak kelihatan gitu kalau kita masalah. Dan nggak ada satupun dari kita, satu keluarga, yang wajahnya itu kayak murung, aduh bingung, aduh stres, aduh gimana gitu. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya tuh kayaknya tuh baik-baik aja. Dan kita pun juga belajar untuk mengampuni. Dan apa yang terjadi? Memang di awal, nggak mungkin lah orang nggak marah ya digituin. Pasti marah, pasti kecewa, pasti kesel juga gitu. Ada. Tapi saat kita belajar untuk hidup di dalam itu tadi, melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan suruh apa sih? Mengampuni. Walaupun kayaknya dia lakukan itu udah susah sekali untuk diampuni. Tapi Tuhan tetap suruh untuk mengampuni, mengikuti segala ketetapannya. Ya itu yang kita belajar, untuk mengampuni. Dan Tuhan kasih kepulihan. Kepulihan secara hati, karena kita sudah nggak merasa sakit hati lagi, sampai sekarang relasi dengan mereka semua itu juga baik, saya juga baik, mama papa juga baik dengan mereka gitu, dan secara rohani kita sembuh, secara jasmani Tuhan pun juga pulihkan. Nah, kepulihan ini aku nggak bicara tentang hal-hal yang supranatural atau hal-hal yang wah kayaknya Tuhan pasti memberikan semua, enggak. Tapi kepulihan yang Tuhan berikan apa? Dalam keadaan seperti itu, adikku tetap bisa sekolah. Hari itu adikku masih sekolah ya. Tapi adikku bisa sekolah sampai kelar kuliah. Itu buat aku adalah ajaib. Tanah bisa terjual dengan cara yang ajaib seperti itu. Walaupun tanah terjual sebetulnya posisi juga masih utang gitu. Tapi kita ada yang kirimin makanan, ada yang nemenin setiap hari, ada yang jalan gitu, bawa jalan gitu. Bahkan pindah ke rumah kecil yang baru itu tadi ya. Bisa ada orang, oh papa kepengen table runner, katakan meja, taplak meja gitu. Tahu-tahu ada orang kasih taplak meja seperti apa yang dia kepengen. Tahu-tahu ada orang yang kasih lukisan untuk pajangan dan itu bagus gitu. Hal-hal seperti itu yang aku maksud dengan kelimpahan. Itu adalah kelimpahan. Bukan hal-hal yang necessary, bukan hal-hal pokok untuk kehidupan. Tapi Tuhan kasih 12 mata air dan 70 pohon kurma itu tadi. Ada kelimpahan, ada pemulihan. Tapi ingat, bagian kita adalah hidup di dalam ketaatan. Maka Bapak dan Ibu, ini juga terjadi sebetulnya di dalam kehidupan setiap orang beriman. Anda harus punya pengalaman pribadi itu dengan Tuhan. Tapi buka hati. Jangan hanya fokus pada masalah. Tapi lihat bagaimana Tuhan tolong di dalam setiap detik, setiap masa, setiap menit kehidupan kita. Kalau kita taat, Tuhan akan tolong ya. Aku ada satu ayat di sini, Daniel 3 ayat 27b. Aku nggak tulis di PPT-nya, aku bacakan aja.
Daniel 3 ayat 27b. Ini cerita pada waktu Daniel di blackmail, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Daniel dihukum bukan karena kesalahannya. Masalah besar. Dia dimasukkan ke dalam api penyala-nyala. Dan dia tetap taat. Dia tetap berdoa memuji Tuhan di dalam api itu tadi. Dan setelah itu kita tahu semua ceritanya. Dia tidak terbakar dan dia ditolong keluar bahkan oleh raja sendiri, keluar dari api itu tadi. Dan apa yang terjadi? Di ayat 27b dikatakan bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada padanya. Bapak dan Ibu, rambut di kepala itu bicara tentang kemuliaan. Jubah itu bicara tentang status. Bahkan bau masalah aja nggak ada di dalam kehidupan mereka. Bapak dan Ibu, sering di dalam kehidupan kita pribadi, kita dipojokkan. Kita dikucilkan oleh orang. Kita diperlakukan dengan tidak adil. Hak-hak kita mungkin dicuri, dirampas oleh orang. Atau kita menghadapi masalah-masalah eksternal lain yang kita tidak tahu harus melakukan apa lagi. Tapi ada satu bagian yang harus kita lakukan. Walaupun kita tidak bisa merubah keadaan atau orang di luar sana, tapi kita selalu bisa mengubah internal kita sendiri. Bagian kita adalah sungguh-sungguh mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan ketetapan-ketetapannya. Maka bagian Tuhan adalah memulihkan kita. Kemuliaan kita tidak akan hilang. Status kita tidak akan hilang. Dan Tuhan tetap jaga kita di dalam kehidupan. Bahkan bau masalah pun tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ini janji Tuhan. Ini penyertaan Tuhan. Ada pemulihan. Berikutnya, yang keempat, ada persediaan. Ada persediaan. Kita tahu ya, jalan di padang gurun itu nggak gampang. Apalagi jumlah besar. Dan mereka kan jalan melulu. Jadi mereka itu nggak mungkin berternak, nggak mungkin juga jadi petani. Gitu. Jadi ya lama-lama kehabisan makanan lah. Tapi walaupun mereka kehabisan makanan, lihat bagaimana Tuhan memberikan persediaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada di Keluaran 16 ayat 4, 13 dan 35. Mungkin bisa satu orang tolong untuk bacakan. Silakan di-unmute. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucobai apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Bapak dan Ibu, jalan di padang gurun 40 tahun tanpa berternak, tanpa pernah nanam apapun. Tapi Tuhan menyediakan bagi mereka. Kita sudah baca. Ada hujan mana, ada daging dari burung puyuh, ya, ada air yang mereka butuhkan juga gitu. 40 tahun Tuhan sediakan untuk 2 juta orang Israel ini tadi. Ini membuktikan bahwa Allah itu nggak pernah kekurangan cara untuk menyediakan kebutuhan dari umatnya. Allah itu berkuasa untuk menyediakan apa yang umatnya butuhkan. Ya dong, kita ini ciptaannya loh. Kita ini objek cintanya Tuhan loh. Jadi nggak mungkin kita ini disia-siakan oleh Tuhan. Nggak mungkin. Dia pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Ada persediaan untuk kita hidup. Cuman masalahnya manusia itu kan seringnya serakah. Manusia itu kan seringnya nimbun banyak-banyak kan. Kita sering khawatir kalau kita nggak punya timbunan yang banyak. Dan itu kalau kita nggak punya timbun yang banyak itu tadi, ini yang membuat kita ragu ada penyertaan Tuhan apa enggak.
Padahal penyertaan Tuhan itu ada. Cuman kita maunya banyak-banyak itu tadi. Ingat nggak cerita orang kaya yang bodoh? Di mana dia nimbun banyak-banyak, tapi ternyata malam itu dia dipanggil check out oleh Tuhan. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Bagian kita nimbun harta rohani yang bersifat kekal. Jangan kita cuman khawatir akan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Masalah kebutuhan jasmani, Tuhan pasti sediakan. Tapi bukan berarti kita harus males-malesan loh ya. Enggak. Tuhan juga bilang kalau kita nggak bekerja, kita juga jangan makan. Jadi kita juga harus bekerja untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk kebutuhan hidup. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menyediakan untuk kita. Ada persediaan yang Tuhan berikan untuk kita. Seperti Dia memberikan juga kepada bangsa Israel dengan caranya yang ajaib. Nah, tadi aku juga udah cerita bagaimana dalam keadaan yang sebetulnya tidak punya uang, tapi ternyata adikku bisa kuliah sampai kelar hari itu aku baru menikah, kalau nggak salah ya. Atau baru lulus sekolah gitu, dia udah lama banget, udah 20 tahun lebih. Tapi dalam keadaan seperti itu, adikku masih sekolah, ya dia bisa kelarin sekolah, dan kita bisa tetap hidup sampai sekarang dengan sedikit ada tabungan juga gitu. Jadi Tuhan itu memberikan persediaan. Apapun yang hari ini Bapak dan Ibu alami, ya jangan takut, jangan takut. Biar Tuhan berbicara sendiri kepada Anda, dan Anda akan melihat bagaimana Dia berkarya di dalam kehidupan Anda, dan biar itu menjadi sebuah pengalaman pribadi. Setiap dari kita harus punya yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu tadi. Dan pakai itu sebagai pegangan iman kita. Kita harus bisa hidup dari satu iman kepada iman yang lain. Satu iman lagi kepada iman yang lain. Iman ini akan terus membawa kita meningkat lewat berbagai macam tantangan, tetap lewat berbagai macam beratnya panggul salib, mengikis internal kita, mengikis kedagingan kita, berjuang melawan eksternal dan internal itu tadi. Kita harus hidup dari satu iman kepada iman yang lain, satu iman kepada iman yang lain. Fokus kita pada Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan. Jangan fokus pada masalah, tapi fokus kita adalah pada Tuhan. Saat mata kita tertuju pada Tuhan, kita akan bisa lihat penyertaannya. Kita akan bisa lihat penyediaannya. Kita akan bisa rasakan pemulihan yang Dia berikan kepada kita. Kalau kita fokus pada masalah, pasti berat. Tapi Tuhan mau melatih kita agar kita bisa berjalan di atas air. Tuhan mau melatih kita agar kita bisa terbang seperti Raja Wali. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita hidup di dalam zona nyaman kita. Kita harus berjuang untuk itu. Tapi yang pasti, apapun yang kita alami, selama kita lakukan bagian kita, pasti Tuhan memberikan persediaannya agar kita bisa hidup. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak dan Ibu, hal rohani contohnya apa? Aku cuma bisa sharing ya. Aku tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pewarta, pengajar. Nggak pernah. Mungkin aku pernah sharing juga di PA sebelum-sebelumnya. Tapi yang pasti, saat Tuhan memanggil aku untuk pelayanan ini, sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya, dan dengan air mata 1 tahun lebih aku bergumul karena aku merasa Tuhan salah manggil aku, gitu. 1 tahun lebih aku bergumul dengan air mata. Tapi setelah aku berkata, iya, aku akan belajar untuk taat, walaupun aku merasa nggak mampu, aku merasa nggak bisa. Tapi yang aku tahu hari ini, panggilan ini menjadi pewarta, menjadi pengajar, itu menjadi pagar buat hidupku sendiri. Itu menjadi pagar buat kehidupan sendiri. Dan itu yang mengubah aku terlebih dahulu. Ingat tadi di awal, aku bilang, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang. Tapi ini bicara untuk kita pribadi. Kita adalah subjeknya. Lewat segala macam yang kita alami di dalam hidup. Ini bukan untuk kita mengubah orang lain. Kita nggak boleh minta, oh Tuhan ubahkan dia, Tuhan ubahkan dia. Enggak. Tapi apapun yang kita alami di dalam hidup, ini Tuhan maksudkan agar kita sendiri dulu yang berubah. Dan sebenarnya lewat masalah-masalah,
lewat ibadah-ibadah PA seperti ini juga, Tuhan mau kita yang berubah duluan. Perubahan kita menunjukkan peningkatan iman kita. Seperti itu. Iman tidak dilihat dari berapa banyak kita PA atau kita misa, tapi iman dilihat dari perubahan kita. Karakter kita ini makin kayak Kristus enggak? Makin sabarkah? Makin bisa mengampunikah? Makin bisa menerima keadaankah? Makin bisa berelasi dengan orangkah? Dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi ada persediaan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kayaknya enggak di depan mata, tapi Tuhan pasti berikan itu tadi. Berikutnya, ada kehadirannya. Tuhan itu ada di mana sih? Dari tadi kan kita bahas ada penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan itu sebetulnya ada di mana? Ada di tabernakel kah? Ada di dalam rosario kah? Tuhan itu ada di mana? Coba kita lihat ayat-ayatnya ya. Bisa satu orang tolong untuk bacakan? Silakan di-unmute. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Ya, Bapak dan Ibu, 3 ayat. 3 ayat yang berbeda. Tapi intinya sama. Sebetulnya ada 1 ayat lagi, tuh kok aku nggak cantumin ya. Coba aku lihat sebentar. Ayub 40 ayat 1, jelas. Tuhan ada di mana? Badai. Tuhan ada di dalam badai. Matius 8 ayat 26, kalau Yesus menghardik angin dan dari danau itu, jadi dia ada di mana? Dia ada di dalam badai itu juga kan? Oh iya betul. Ada di ayatnya juga Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai, Tuhan ada di dalam badai. Nahum 1 ayat 3 bicara sama juga bahwa Tuhan ada di dalam badai. Markus 6 ayat 48 51 ini kemarin yang kita bahas di BKSN yang pertama itu ya. Ceritanya Tuhan lagi enak-enak sembahyang ngobrol sama bapaknya di bukit, tahu-tahu dia tahu kalau muridnya lagi mengalami badai di danau, dia lagi enak-enak ngobrol dengan bapaknya, turunlah ke dalam danau itu berjalan di atas air dan dia menghardik meredakan badai itu tadi gitu. Jadi ada banyak sekali ayat yang bilang kalau Tuhan itu ada di dalam badai. Ini bukti penyertaan Tuhan. Bapak dan Ibu, dalam hidup kita bukan juga mengalami badai-badai ya. Dan Tuhan ada di dalam badai itu tadi. Bagian kita cuma satu, menyadari kehadirannya, menyadari penyertaannya di dalam masalah itu tadi. Makanya buka hati ini lebih gede lagi. Agar kita bisa melihat kehadirannya. Jangan kita cuma pakai kacamata kuda dan terfokus pada masalah kita. Aduh ini berat, aduh aku nggak mampu, aduh dia udah kurang ajar sama aduh aku nggak mau lagi sama dia, aduh aku gini gitu. Kak, buka hati kita. Biar kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada di dalam badai kehidupan ini. Dia menyertai kita di dalam setiap musim hidup kita, walaupun ini lagi musim badai. Memang Tuhan izinkan masalah terjadi, tapi dengan tujuan yang baik. Karena seperti orang tua juga kan, mendidik anaknya dengan tujuan untuk kebaikan. Maka Tuhan juga sama. Dia mendidik kita agar kita tidak menjadi seperti jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Doa-doa, tapi tidak mengubah. Doa-doa, tapi tidak memberi dampak pada diri sendiri, apalagi pada orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, badai Tuhan izinkan terjadi. Dan dia ada di dalam badai itu untuk menyertai kita, untuk memelihara kita, untuk memberi kita pembelaan, dan untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Bagian kita adalah membuka hati, sehingga kita melihat keberadaannya, bahwa dia ada. Yang terakhir, Tuhan juga izinkan semua itu tadi, ya. Jadi segala macam itu terjadi di dalam izinnya Tuhan. Kalau semua terjadi di dalam izinnya Tuhan,
Apa yang harus kita takutkan lagi? Mungkin ayat terakhir satu orang boleh baca ini? Boleh di-unmute? Tetapi jikalau kamu Yuk. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikian. Aku rasa ini ayat udah jelas banget ya, bahwa ya orang tua aja mendidik kita. Pada saat kita disuruh kecil, dulu disuruh bangun pagi, suruh belajar ulangan, suruh bikin PR, kita juga nggak suka. Tapi kan tujuannya untuk kebaikan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Dia izinkan hajaran-hajaran terjadi untuk kebaikan kita. Agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Agar kita nggak bablas seperti jemaat Laodikia yang akhirnya suam-suam buku aja. Enggak. Tuhan mau totalitas di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita beribadah, tapi hati dan pikiran kita terpecah. Tuhan mau hati kita, Tuhan mau pikiran kita, Tuhan mau seluruh kehidupan kita menjadi kudus. Maka Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apa yang Dia izinkan, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ada penyertaan Tuhan, ada pemagaran Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu melebihi kekuatan kita. Pegang janjinya itu tadi. Maka saat Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, Dia pun juga melihat. Dia pun juga melihat kita. Makanya Dia ada di dalam hadai. Karena Dia juga tidak mau misalnya kita beban berat sampai kita pingsan, atau Dia juga tidak mau kita nggak kuat lalu kita menyimpang. Saat kita menyimpang seperti GPS di awal, Dia akan kembalikan kita pada jalan yang benar. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, yes, Tuhan izinkan ada masalah-masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Dia ada di situ, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita, walaupun itu yang tidak enak. Justru Dia ada di dalam badai, di dalam hal-hal yang tidak enak. Karena apa? Karena Dia mau menuntun kita. Karena Dia mau membela kita. Karena Dia mau memulihkan kita, baik secara jasmani dan secara rohani. Karena Dia mau memberi kita persediaan, agar kita tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan bahkan Dia tidak hanya memberikan kita persediaan, Dia juga memberikan kita bonus-bonus kelimpahan sesuai dengan apa yang Dia anggap layak untuk kita. Dan Dia selalu ada. Dia selalu ada. Bagian kita cuma satu. Hidup di dalam ketaatan, sehingga kita bisa membuka hati lebih lebar lagi. Saat kita bisa membuka hati lebih lebar lagi, kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Bapak dan Ibu, saat kita hidup bersama Tuhan, makin dekat, makin dekat. Tuhan itu kan kayak lampu ya, kayak lampu yang terang. Saat kita makin mendekat kepada Dia, di situ kita makin mampu melihat Dia, tapi kita juga makin mampu untuk melihat diri kita sendiri. Makanya di situ kita bisa berubah. Karena kita bisa melihat diri sendiri. Kayak kita lihat jerawat kita, kalau jarak jauh kan kita nggak lihat. Tapi kok kita deket kaca, habis itu dikasih lampu, wah kita bisa lihat nih, ada jerawat, ada belang-belang, apa segala macam. Kayak begitu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan makin lihat kehadiran yang nyata. Tapi di sisi lain kita juga akan makin melihat kekurangan-kekurangan kita yang harus kita diubah. Saat itu kita berubah dan kita makin bisa hidup di dalam ketaatan. Efeknya apa? Saat kita hidup di dalam ketaatan, kita akan makin merasakan keberadaannya Dia.
Semoga bisa menjadi berkat dan semoga bisa menjadi kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini sampai akhir nanti. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan teman-teman, tadi Sheila juga sempat mention mengenai pengajaran Sheila waktu itu mengenai hukum jika dan maka. Izinkan saya untuk sharing sebentar. Itu bisa ditemukan dalam ini ya, mudah-mudahan terlihat. Pengajaran tanggal 8 Juli di YouTube kami. 8 Juli judulnya Memperoleh Janji Allah. Ya, di situ ada pengajaran dari Sheila mengenai hukum jika dan maka, itu yang tadi sempat di-mention oleh Sheila pas awal-awal pengajaran.